Alhamdulillah, Patrick Kluivert bakal mendapat kabar super baik menjelang pertandingan krusial Timnas Indonesia lawan Australia dan Bahrain. PSSI bikin kejutan dengan naturalisasi pemain, inilah dia bocoran skuad Garuda yang pasti bisa menang dan bikin fans geger. Simak sampai selesai kabar baiknya. Gila! Pelatih Bahrain Dragan Talajik akui timnya pernah kena mental jelang lawan Timnas Indonesia. Tapi sekarang dengan PD 100% klaim bisa kalahkan Jepang di kualifikasi Piala Dunia. Ini bocoran tak terduga yang bakal menggemparkan dunia sepak bola. Tonton hingga selesai. Waduh, badai cedera terjang Timnas Australia. Pelatih Tony Popovic panik dan waspadai ancaman mengerikan dari Patrick Kluivert. Timnas Indonesia siap kejutkan dengan strategi baru. Apakah itu? Simak penjelasan detailnya hingga selesai, dan berikan komentar kalian. Wow! Sadil Ramdhani buka suara soal panggilan Timnas Indonesia dari Patrick Kluivert. Jawaban yang sangat mengejutkan. Tapi ada pesan tersirat untuk para pemain Eropa. Inilah bocoran yang bikin fans Garuda terpukau. Simak baik-baik penjelasannya hingga selesai. Kabar mengharukan, Alex Pastur. Ucapkan selamat Ramadan dengan bahasa Indonesia. Doa penuh berkah yang bikin hati sejuk. Simak reaksi penuh haru asisten pelatih Timnas Indonesia ini dan persiapannya untuk Piala Dunia. Dan tonton semuanya hingga selesai. Serta beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Alhamdulillah, Patrick Kluivert bakal mendapat kabar super baik menjelang pertandingan krusial Timnas Indonesia lawan Australia dan Bahrain. PSSI bikin kejutan dengan naturalisasi pemain, inilah dia bocoran skuad Garuda yang pasti bisa menang dan bikin fans geger. Simak sampai selesai kabar baiknya. Menjelang laga panas yang akan menentukan nasib Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, Patrick Kluivert, sang pelatih garang, menerima hujan kabar luar biasa dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Perjuangan Timnas Indonesia untuk mewujudkan impian tampil di Piala Dunia 2026 bakal dimulai dengan dua pertandingan spektakuler yang bikin jantung berdegup kencang. Pertama, Timnas Indonesia akan menghadapi Australia di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025. Dan 5 hari setelah itu, Garuda akan menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno yang megah. Momen ini sangat penting, karena Indonesia harus meraih poin demi menjaga asa lolos ke babak keempat. Kualifikasi Piala Dunia 2026. Tidak ada ruang untuk gagal. Indonesia harus menggenggam kemenangan saat bertandang ke Australia dan mengamankan poin penuh saat bertarung di kandang sendiri. Namun, yang membuat momen ini semakin dramatis adalah kabar gembira yang langsung datang dari Erick Thohir. Dalam persiapannya, Erick mengungkapkan bahwa proses naturalisasi 3 pemain top, Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupessy, sedang dipercepat dengan penuh semangat. Bayangkan saja, Emil Audero yang sudah tak asing lagi di dunia sepak bola internasional, serta 2 bintang lainnya, bisa jadi senjata rahasia Timnas Indonesia saat bertandang ke markas Australia. Sungguh kabar yang bakal membuat supporter Garuda melonjak kegirangan. Dan tak hanya itu, Erick Thohir juga memastikan bahwa proses administrasi mereka telah berjalan mulus dan dalam waktu dekat, segala persyaratan akan dikirimkan ke Presiden Indonesia. Bahkan, Erick optimis bahwa mereka akan didaftarkan ke FIFA antara 7 sampai 10 Maret, yang berarti mereka bisa bermain dalam laga vital tersebut.
Lebih menggembirakan lagi, Erik juga mengungkapkan bahwa Ole Romeni telah mendapatkan lampu hijau dari FIFA untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Dengan seluruh perkembangan ini, mimpi besar untuk meraih kemenangan melawan Australia dan Bahrain kini semakin nyata. Dengan kabar-kabar positif yang berlimpah ini, jangan heran jika timnas Indonesia mendatangkan kejutan luar biasa yang akan mengguncang dunia sepak bola Asia. Pertarungan hidup mati ini akan menjadi sorotan, dan dengan dukungan penuh dari PSSI dan Federasi, timnas Indonesia siap menggenggam kemenangan demi mengukir sejarah besar di pentas dunia. Berikan komentar kalian. Gila, pelatih Bahrain Dragan Talajic akui timnya pernah kena mental jelang lawan timnas Indonesia. Tapi sekarang dengan PD 100% klaim bisa kalahkan Jepang di kualifikasi Piala Dunia. Ini bocoran tak terduga yang bakal menggemparkan dunia sepak bola. Tonton hingga selesai. Pelatih Bahrain, Dr. Dragan Talajic, baru saja mengungkapkan fakta mengejutkan yang pasti akan membuat para penggemar sepak bola terperangah. Menjelang pertandingan krusial melawan timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada 25 Maret mendatang, Talajic mengakui bahwa timnya sempat tertekan dan kena mental. Bahkan, Bahrain sempat merasakan ketakutan yang mendalam, namun siapa sangka, sekarang Talajic justru tampil dengan penuh percaya diri. Pelatih asal Kroasia ini baru saja membuat pernyataan bombastis yang akan membuat lawan-lawannya terkejut, yaitu bahwa Bahrain kini siap mengalahkan tim sekelas Jepang yang selama ini dianggap sebagai raksasa Asia. Sebelum bertarung melawan timnas Indonesia, Bahrain akan menghadapi Jepang pada 20 Maret dan Dragan Talajic tak ragu mengatakan bahwa kini kepercayaan diri anak asuhnya berada di puncak tertinggi. Setelah sempat terpuruk, Bahrain kini yakin untuk menorehkan hasil maksimal di 4 pertandingan terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dulu memang kami sempat goyah secara mental, tapi sekarang kami punya mental baja dan rasa percaya diri yang tak tergoyahkan, ucap Talajic dengan penuh semangat. Cerita berbeda akan kami tampilkan di 4 laga penentuan ini, dan siapapun yang menghalangi kami akan merasakan amukan kami. Lebih jauh lagi, Talajic menegaskan bahwa Bahrain tidak takut pada siapapun, termasuk Jepang, dan mereka bertekad untuk meraih kemenangan di setiap pertandingan terakhir, termasuk saat menghadapi Indonesia yang akan dimainkan di SUGBK. Kami sudah buktikan di Piala Teluk bahwa kami bisa bermain sepak bola dengan luar biasa, dan sekarang saatnya kami tunjukkan kepada dunia bahwa kami siap mengalahkan siapa saja. Seruan penuh percaya diri dari pelatih yang siap mengguncang dunia sepak bola Asia ini menunjukkan bahwa Bahrain tak lagi menjadi tim yang bisa diremehkan. Dengan mental yang semakin kuat, Bahrain bertekad untuk menunjukkan performa luar biasa yang pastinya akan membuat seluruh dunia terpukau. Talajic mengakhiri pernyataannya dengan yakin, sekarang waktunya bagi kami untuk menang, bahkan melawan Jepang. Tidak ada yang bisa menghalangi kami lagi. Aksi mendebarkan yang akan berlangsung dalam beberapa laga kunci ini tentu akan membuat para penggemar sepak bola Asia menunggu dengan penuh ketegangan. Berikan komentar kalian. Waduh, badai cedera terjang timnas Australia. Pelatih Tony Popovic panik dan waspadai ancaman mengerikan dari Patrick Kluivert. Timnas Indonesia siap kejutkan dengan strategi baru. Apakah itu? Simak penjelasan detailnya hingga selesai dan berikan komentar kalian.
Sebuah kabar yang membuat dunia sepak bola Asia terkejut baru saja menghantam timnas Australia menjelang laga hidup mati melawan timnas Indonesia pada 20 Maret di Stadion Sepak Bola Sydney. Seiring dengan persiapan mereka yang semakin terganggu, Australia kini dihantam badai cedera yang memporak-porandakan kekuatan mereka. Bayangkan, 8 pemain kunci Australia saat ini sedang terbaring cedera, termasuk bintang-bintang seperti Kusini Yengi, Thomas Deng, Harry Souttar, hingga kiper Joe Gauci. Salah satu nama besar, Harry Souttar yang berstatus sebagai pemain utama, dipastikan absen dalam pertandingan lawan Indonesia karena cedera yang tak kunjung pulih. Dengan kekuatan yang semakin tergerus, timnas Australia kini berada di bawah tekanan besar menjelang pertemuan sengit ini. Namun, bukan berarti perjuangan Australia tanpa tantangan besar. Pelatih timnas Australia, Tony Popovic, mengakui bahwa meskipun timnya kini dilanda badai cedera, mereka tetap harus mewaspadai ancaman besar dari timnas Indonesia yang kini dilatih oleh legenda dunia, Patrick Kluivert. Kehadiran Kluivert di kursi pelatih menambah ketegangan bagi Popovic, karena nama besar Kluivert sebagai mantan pesepak bola top dunia menjadi sebuah pertanda bahwa Indonesia akan datang dengan kekuatan baru yang mengerikan. Popovic, yang mengakui perubahan besar dalam tubuh timnas Indonesia ini, tidak bisa menahan rasa khawatirnya. Kami tahu mereka akan datang dengan ambisi besar untuk mengalahkan kami dan membuktikan diri, ucap Popovic, mengingatkan para pemainnya untuk tidak meremehkan lawan. Kluivert yang baru saja menggantikan Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia tentu memiliki segudang taktik yang akan mengejutkan Australia. Popovic pun merasa kewalahan untuk memprediksi langkah Indonesia karena perubahan besar yang terjadi di dalam tim Garuda. Kluivert memiliki pengalaman luar biasa sebagai pemain dan sekarang dia mencoba sesuatu yang baru di kepelatihan. Tentu saja dia ingin membuat gebrakan besar dengan timnas Indonesia dan kami tidak bisa menganggap remeh itu, ujar Popovic. Di sisi lain, Popovic menegaskan bahwa meskipun Australia menghadapi tantangan cedera, mereka tetap akan berjuang mati-matian demi meraih 3 poin. Dengan dukungan penuh dari supporter di Sydney, laga melawan Indonesia ini semakin mendebarkan karena Australia kini harus bermain dengan kondisi yang tak ideal. Sementara Indonesia yang dipimpin Kluivert akan datang dengan semangat juang yang tinggi. Popovic pun menyatakan bahwa meski mereka menghormati Indonesia, mereka tetap bertekad untuk meraih kemenangan dan memastikan timnas Australia tetap berada di jalur yang benar. Jadi, siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam pertempuran sengit ini? Apakah badai cedera akan menghancurkan mimpi Australia, atau apakah timnas Indonesia dengan strategi baru di bawah Kluivert akan mengguncang dunia sepak bola? Dunia sepak bola sudah menanti dengan napas tertahan. Wow, Sadil Ramdhani buka suara soal panggilan timnas Indonesia dari Patrick Kluivert. Jawaban yang sangat mengejutkan. Tapi ada pesan tersirat untuk para pemain Eropa. Inilah bocoran yang bikin fans Garuda terpukau. Simak baik-baik penjelasannya hingga selesai. Sadil Ramdhani akhirnya membuka mulut mengenai nasibnya di timnas Indonesia setelah pergantian pelatih yang mengguncang jagat sepak bola Indonesia. Dengan datangnya Patrick Kluivert menggantikan Shin Tae-yong, harapan Sadil untuk kembali mengenakan jersey Garuda pun terbuka lebar. Sebelumnya, Sadil sempat dicoret oleh Shin Tae-yong menjelang Piala Asia 2023, dan banyak yang mengira hal itu terkait dengan masalah kedisiplinan. Namun, kabar mengenai alasan pasti pemecatannya tetap misterius hingga kini, membuat banyak spekulasi bermunculan. Dengan Kluivert yang kini mengisi posisi pelatih, semua mata tertuju pada Sadil, bertanya-tanya apakah dia akan mendapat kesempatan kembali. Dalam pernyataan singkat yang mengejutkan, Sadil Ramdhani menjawab dengan gamblang soal panggilan dari Kluivert.
untuk bergabung dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026? Tidak ada, ujarnya tanpa basa-basi. Jawaban yang simpel namun penuh makna yang membuat banyak pihak penasaran dengan hubungan antara dirinya dan Kluivert. Meskipun begitu, Sadil tidak menyembunyikan optimisme tentang perkembangan timnas Indonesia yang semakin menjanjikan. Dia bahkan memuji langkah positif yang telah diambil oleh PSSI dalam memperkenalkan pemain-pemain baru yang berkualitas, termasuk oleh Romeni yang sudah dinaturalisasi, dan nama-nama besar lainnya seperti Emil Audero, Joey Pelupesi, dan Dean James yang tengah diproses. Sadil mengungkapkan bahwa kehadiran pemain-pemain yang berlaga di Eropa adalah contoh yang patut diikuti oleh para pesepak bola muda Indonesia. Semua pemain itu memiliki kualitas luar biasa, dan mereka bermain di Eropa, yang jelas menjadi teladan bagi kita semua, tambahnya dengan penuh semangat. Sungguh sebuah pengakuan yang tidak bisa dianggap remeh. Sepertinya, Sadil bukan hanya berbicara tentang peluang dirinya kembali, tetapi juga tentang standar tinggi yang perlu dicapai oleh semua pemain Indonesia untuk bisa bersaing di level internasional. Kini, dengan 2 pertandingan penting di depan mata Australia, pada 20 Maret 2025 dan Bahrain beberapa hari setelahnya, Timnas Indonesia di bawah kepemimpinan Patrick Kluivert semakin menjadi tim yang tidak bisa dianggap enteng. Apakah Sadil akan kembali atau tidak? Yang jelas Timnas Indonesia sedang mempersiapkan diri dengan kualitas terbaik yang bisa mereka miliki. Kabar mengharukan, Alex Pastur ucapkan selamat Ramadan dengan bahasa Indonesia. Doa penuh berkah yang bikin hati sejuk. Simak reaksi penuh haru asisten pelatih Timnas Indonesia ini dan persiapannya untuk Piala Dunia. Dan tonton semuanya hingga selesai. Asisten pelatih Timnas Indonesia, Alex Pastur, baru saja membuat gempar para penggemar sepak bola Indonesia dengan aksi manisnya di media sosial. Pada Jumat, 28 Februari 2025, Pastor mengunggah ucapan selamat Ramadan yang begitu spesial lewat akun Instagram pribadinya. Tidak hanya sekadar mengucapkan, tetapi dia dengan sengaja memilih menggunakan bahasa Indonesia yang menggetarkan hati. Semoga Ramadan penuh berkah untuk Anda. Tulisnya dengan penuh kehangatan yang membuat para pengikutnya semakin terkesan. Ucapan ini terasa semakin istimewa karena Pastur, yang berasal dari Belanda, menunjukkan rasa hormat dan perhatian mendalam terhadap budaya Indonesia. Keputusan Alex Pastur untuk bergabung sebagai asisten pelatih Timnas Indonesia pada Januari 2025 lalu telah membawa angin segar bagi tim Garuda. Bersama Patrick Kluivert dan para asisten lainnya, Pastur sangat aktif memantau perkembangan pemain Indonesia di tanah air. Bahkan, ia turut hadir dalam pertandingan penting Liga 1, seperti laga seru antara Malut United dan Borneo FC pada 10 Februari lalu di Stadion Gelora Kieraha. Meski kini kembali ke Belanda, Pastur tetap tak henti-hentinya memantau para pemain Indonesia yang berkarir di Eropa. Tak hanya itu, dia juga tengah mempersiapkan diri untuk menghadapi laga-laga besar Timnas Indonesia yang akan datang pada Maret 2025. Pada awal Maret mendatang, Timnas Indonesia akan semakin diperkuat dengan kedatangan Jordi Cruyff, penasihat teknis terbaru yang baru saja diumumkan. Ini berarti semangat Timnas Indonesia untuk menatap masa depan semakin berkobar. Dengan hadirnya sosok-sosok hebat seperti Pastur dan Cruyff, bisa dipastikan Timnas Indonesia akan siap menghadapi tantangan besar di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi, bagaimana persiapan tim Garuda selanjutnya? Nantikan kejutan-kejutan menarik yang akan mereka tampilkan.
Alhamdulillah, resmi wasit Tajikistan ditunjuk pimpin laga krusial Timnas Indonesia versus Bahrain. Ini alasan mengapa semua mata kini tertuju padanya. Apakah dia akan membawa keberuntungan seperti sebelumnya? Dan apakah dia tidak berat sebelah dalam ambil keputusan? Simak penjelasannya hingga selesai. Dengan gegap gempita dan penuh ketegangan, Federasi Sepak Bola Tajikistan baru saja mengumumkan bahwa wasit ternama asal Tajikistan, Gulmurodi Sadulo, akan memimpin pertandingan epik antara Timnas Indonesia dan Bahrain dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Grup C. Pertarungan panas ini bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 25 Maret 2025 dan pastinya akan menjadi sorotan utama para pecinta sepak bola Indonesia yang berharap Garuda terbang tinggi menuju Piala Dunia 2026. Gulmurodi Sadulo, wasit berusia 34 tahun yang telah berpengalaman dan diakui di dunia sepak bola internasional, kembali dipercaya untuk memimpin laga yang sangat menentukan ini. Bukan kali pertama dia memimpin pertandingan Timnas Indonesia. Gulmurodi sebelumnya mencatatkan sejarah sebagai wasit saat Timnas Indonesia melawan Vietnam di Piala Asia 2023. Dalam laga yang dramatis tersebut, Garuda Indonesia berhasil mengalahkan Vietnam dengan skor 1-0, sebuah kemenangan bersejarah yang membawa Indonesia ke babak 16 besar Piala Asia untuk pertama kalinya. Dengan rekam jejak yang mengesankan seperti itu, semua mata kini tertuju pada Gulmurodi Sadulo yang diharapkan akan memimpin pertandingan ini dengan keadilan dan profesionalisme tinggi. Indonesia, yang saat ini menduduki posisi ketiga di grup C dengan 6 poin, punya ambisi besar untuk menembus 2 besar dan otomatis lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Timnas Garuda kini berada di jalur yang tepat, namun tantangan besar di depan mata memerlukan keputusan-keputusan krusial di lapangan. Keputusan yang diharapkan tak akan merugikan Indonesia di bawah kepemimpinan wasit Tajikistan ini. Apakah keberuntungan akan berpihak lagi pada Timnas Indonesia di bawah komando wasit yang pernah membuat sejarah itu? Semua orang menunggu jawaban dari laga yang penuh harapan ini. Wow, ini baru dikatakan mental baja. Ramadan Sananta siap tantang oleh Romeni dengan penuh percaya diri. Persaingan ketat di lini serang Timnas Indonesia, Sananta siap buktikan diri lebih hebat. Apakah dia mampu membuktikannya? Simak penjelasannya hingga selesai. Kenapa dia bisa sepede itu? Ramadan Sananta, striker muda berbakat yang diasuh langsung oleh Shin Tae-yong, kini mengirimkan ancaman serius kepada Ole Romeni soal persaingan sengit di lini serang Timnas Indonesia. Dengan percaya diri yang luar biasa, penyerang Peris Solo ini menunjukkan bahwa dia tak gentar sedikit pun dengan kedatangan Romeni, striker baru yang sudah resmi menjadi warga negara Indonesia di WNI pada 8 Februari 2025 lalu. Kehadiran Romeni yang bermain di Oxford United memang telah menciptakan gejolak di lini depan Timnas Indonesia, terutama menjelang laga-laga penting di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Meski kehadiran Romeni seolah membuka peluang bagi pemain lain untuk bersaing, Ramadan Sananta justru merasa termotivasi, bukan terintimidasi. Sebagai striker dengan 10 caps dan 5 gol untuk Timnas Indonesia, Sananta memiliki ambisi besar untuk kembali meraih tempat utama di skuad Garuda. Tanpa rasa takut, dia justru menyambut persaingan dengan tangan terbuka dan melihatnya sebagai tantangan luar biasa untuk membuktikan diri lebih baik dari para pesaingnya, termasuk Romeni. Persaingan akan tetap jadi persaingan dan saya rasa bagus dia, Ole Romeni,
datang ke Indonesia, apalagi dia berposisi sama dengan saya sebagai striker, ungkap Ramadhan Sananta dengan penuh semangat. Di usia yang masih muda, 22 tahun, Sananta tak ragu untuk menghadapi ujian berat ini. Dia malah semakin bersemangat dan siap memberikan performa terbaiknya jika diberikan kesempatan oleh pelatih Patrick Kluivert. Ini malah tantangan bagus buat saya. Kalau misalnya saya diberi kesempatan, saya harus bisa menunjukkannya, tambahnya penuh percaya diri. Sananta menyadari bahwa untuk meraih tempat di timnas Indonesia, dia harus menunjukkan kualitasnya secara konsisten, terutama di sisa pertandingan Liga 1 sebelum dipanggil. Optimis pasti optimis. Saya harus memberikan yang terbaik untuk menunjukkan kualitas kepada pelatih dan staf, tegasnya. Dengan tekad bulat dan semangat juang yang tinggi, Ramadhan Sananta siap membuktikan bahwa persaingan di lini serang timnas Indonesia tidak akan membuatnya mundur, malah akan membuatnya lebih kuat. Terungkap, akhirnya Erick Thohir buka suara soal naturalisasi Emiliano Jonathans. Apa yang sebenarnya terjadi di balik keputusan PSSI ini? Jawaban mengejutkan yang bikin heboh. Penasaran? Simak seluruh beritanya hingga selesai agar tidak gagal paham. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, akhirnya membuka suara dan mengungkapkan rencananya yang mengejutkan terkait proses naturalisasi Emiliano Jonathans, penyerang muda berbakat yang tengah bersinar di Belanda. Di tengah persiapan timnas Indonesia untuk menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, PSSI tidak tinggal diam dan terus memperkuat skuad Garuda. Setelah mendatangkan pelatih ternama Patrick Kluivert dan sejumlah pemain naturalisasi yang menjanjikan, kini perhatian beralih pada Emiliano Jonathans, pemain berusia 20 tahun yang tengah menjadi sorotan publik. Jonathans yang tampil luar biasa bersama Vitesse Arnhem dengan mencetak 11 gol dan 4 assist dalam 18 pertandingan membuat banyak pihak terkesima. Performa gemilangnya membuat FC Utrecht rela mengeluarkan dana besar sebesar 5,21 miliar untuk memboyongnya pada bursa transfer musim dingin lalu. Tak heran, para supporter Indonesia pun mulai menggencarkan tuntutan kepada PSSI agar segera menaturalisasi pemain asal Depok tersebut agar bisa memperkuat timnas Indonesia. Emiliano Jonathans sendiri pun akhirnya memutuskan untuk memberikan jawaban soal hal ini setelah musim berakhir, karena ia ingin fokus mengembangkan kariernya terlebih dahulu. Erick Thohir pun tidak mau ketinggalan dan angkat bicara soal peluang PSSI menaturalisasi Emiliano Jonathans. Dengan nada yang penuh harapan, ia mengungkapkan bahwa proses naturalisasi untuk pemain yang saat ini membela FC Utrecht itu belum dimulai, meski PSSI sangat berharap bisa membawa Jonathans ke timnas Indonesia. Belum, maunya iya. Kalau itu gabung, waduh, oke, kata Erick Thohir sambil tersenyum. Tentu saja, pernyataan ini memicu berbagai spekulasi dan harapan baru bagi para pendukung timnas Indonesia yang sangat menantikan kehadiran Emiliano Jonathans di skuad Garuda.